Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan yang hendaknya dicamkan oleh setiap kita. Pertanyaan yang sangat agung sampai seorang rawi hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kami tidak pernah mendengar satu ungkapan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling membuat kami berbahagia daripada ungkapan ini. Yaitu tatkala seorang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang lelaki yang mencintai satu kaum, akan tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh mereka." Coba perhatikan, Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang lelaki yang mencintai satu kaum, dia mengidolakan mereka, mencintai mereka, akan tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa yang telah mereka lakukan dalam kebaikan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Atau Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Taala bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, hadis yang telah kita sampaikan di atas merupakan hadis yang hendaknya dicamkan oleh setiap kita. Karena kita lihat di zaman kita sekarang ini musibah yang menimpa para generasi Islam, musibah yang menimpa kaum muslimin tatkala mereka mencintai dan mengidolakan orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang jauh dari agama Allah Taala. Para ulama tatkala menyebutkan penjelasan tentang hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mengkhabarkan kepada kita kelak pada hari akhirat Allah Taala akan membangkitkan setiap hamba beserta dengan orang-orang yang ia cintai. Para ulama mengatakan bahwa seorang yang mencintai satu kaum, seorang yang mencintai satu kaum, satu generasi, satu orang, walaupun ia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka, akan tapi sesungguhnya kecintaan tersebut menunjukkan bahwasanya hati yang ada padanya sama dengan hati orang-orang yang ia cintai. Maka inilah kenapa Nabi SAW mengatakan kelak pada hari akhirat ia akan dibangkitkan oleh Allah Taala bersama dengan orang-orang yang ia cintai, karena hatinya adalah hati yang sama. Tatkala ia mencintai orang-orang beriman, ia mencintai orang-orang saleh, ia mencintai siddiqin, ia mencintai para syuhada, ia mencintai para nabi, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hatinya sama dengan mereka semua. Dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kebalikannya, jika seandainya ia mencintai orang-orang kafir atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Taala, orang-orang yang jauh dari agama Allah Taala, ini menunjukkan hatinya juga sama dengan mereka. Hatinya juga sama dengan mereka, dan di akhirat kelak waliyad billah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia bersama dengan mereka, bersama dengan kelompok orang-orang yang jauh dari Allah Taala, bersama dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala. Dan ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, merupakan perkara yang harus kita camkan bersama, di mana Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat keras bahwa orang yang mencintai orang-orang kafir, orang yang mencintai orang-orang fasik, orang yang mencintai orang-orang yang jauh dari Allah Taala, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, kita tatkala berbicara tentang hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, merupakan hal yang hendaknya kita camkan adalah perkataan rawi hadis. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar radhiyallahu taala anhu, akan
tetapi aku tidak mampu melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Aku tidak mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan. Akan tapi dengan kecintaan ini aku berharap semoga kiranya kelak di akhirat aku dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama dengan mereka. Kita katakan sungguh indah yang ia ucapkan. Siapa pula di antara kita yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, perjuangannya, pengorbanannya bersama dengan Rasulullah SAW. Siapa pula di antara kita yang bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perjuangannya, pembelaannya, keteguhannya untuk membela dakwah Islam sampai ia meninggal. Bagaimana pula kita bisa menyamakan diri kita dengan Utsman radhiyallahu taala anhu, dengan Ali radhiyallahu taala anhu? Tentunya kita semua akan mengatakan kita tidak mampu melakukan sebagaimana yang telah mereka lakukan untuk agama kita, agama Islam. Akan tapi yang kita miliki insyaallah ta'ala, yang harus kita pupuk di dalam hati kita adalah kecintaan kita dengan mereka. Sehingga akhirnya dengan kecintaan inilah kita akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama dengan mereka di akhirat kelak tatkala kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang harus kita camkan, dan semoga hadis ini menjadi faidah bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dan benar-benar mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang bermaksiat kepada Allah, dan tidak pernah mengidolakan orang-orang yang jauh dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.